Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people, ketemu lagi sama aku Julia. Video kali ini aku mau sharing tentang produk dari Wardah, yaitu UV Shield. Nah, kalau penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Happy watching happy people. Oke, sebelum kita ngebahas tentang UV Shield-nya, aku mau ngebahas dulu tentang sinar matahari yang ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Apa aja? Oke, kalau happy people kemarin sempat ngelihat video review aku tentang New Lightening Series, pastinya udah tahu bahwa memang ternyata sinar matahari itu terdiri dari beberapa komponen sinar. Nah, yang pertama adalah sinar UV, yang kedua adalah visible light, dan yang ketiga adalah infrared light. Nah, ternyata selain dari UVA dan UVB yang sudah kita ketahui ya teman-teman ya, ternyata ada juga sinar blue light yang jauh lebih bahaya dibanding sinar UV nih teman-teman. Nah, sayangnya hal itu baru kita sadari belum lama ini gitu, padahal paparan blue light itu udah bahaya sejak dulu kayak gitu. Yang lebih membuat khawatir gitu ya, jadi ternyata si blue light yang termasuk dalam komponen visible light ini bukan hanya terpancar dari sinar matahari aja loh. Nah, tapi dari gadget dan juga alat elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari, ternyata itu juga bisa memancarkan blue light. Dan ternyata blue light ini yang terpancar dari gadget ataupun alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, intensitasnya tuh bisa sampai 80% dari paparan sinar matahari. Karena itu kita membutuhkan suatu pelindung. Nah, suatu pelindung yang bukan hanya melindungi kulit dari sinar UV aja, tapi juga bisa melindungi dari sinar blue light. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau matahari itu apakah ada efek positifnya untuk tubuh? Jawabannya adalah iya. Karena sinar matahari ini juga bisa membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D yang bisa untuk menjaga kesehatan tulang kita, seperti itu. Dan ternyata untuk sinar matahari yang memang di waktu-waktu yang masih pagi gitu ya, ternyata bisa meningkatkan mood kita jadi lebih baik lagi. Kok bisa gitu ya? Jadi memang dari hasil riset bahwa sinar matahari itu bisa membuat tubuh memproduksi hormon namanya adalah serotonin. Jadi serotonin ini adalah hormon yang diproduksi di otak kita. Kemudian dia itu mengontrol perasaan mood kita, dan itu tuh terkait dengan perasaan bahagia. Seperti itu happy people. Nah, tapi memang kita juga perlu waspada nih kalau misalnya memang kulit kita tuh terlalu sering terpapar pancaran sinar matahari ya. Nah, karena ini memang ada juga efek negatifnya nih. Jadi kalau untuk efek negatifnya tuh banyak banget sebenarnya. Jadi bisa membuat kulit itu jadi mengalami penggelapan, bener gak? Terus bisa juga membuat kulit itu mengalami penuaan dini. Terus dari paparan sinar matahari ini juga bisa membuat apa ya, istilahnya tuh kulit jadi dehidrasi kayak gitu. Jadi mengalami kerusakan kulit. Dan yang sering kita alami ya happy people, kalau misalnya kita terlalu lama di bawah sinar matahari yang sedang terik-teriknya, pasti akan ada efek terbakar yang itu tuh pasti rasanya nggak nyaman banget. Dan yang paling parah untuk efek negatif dari sinar matahari ini adalah membuat kulit bisa mengalami istilahnya tuh kayak kena penyakit kanker kulit. Wah, ini yang ngeri banget. Oke, terus kalau misalnya nih kulit tuh kita bayangin aja ya, misalnya nih kita aktivitas sehari-hari itu adalah mobile atau memang sering berada di luar ruangan di saat siang hari. Apa sih yang akan terjadi pada kulit kita? Nah, kita perlu tahu juga nih happy people bahwa ternyata memang kulit itu di lapisan yang paling luar atau epidermis itu memproduksi melanin yang disebut melanosit. Oke, jadi ketika kita terpapar matahari, jadi secara alami si melanin ini akan diproduksi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Apa sih efek sampingnya? Efek sampingnya adalah produksi melanin yang terlalu berlebih itu akan membuat kulit jadi kelihatan kusam dan juga gelap. Nah, sebenarnya kalau untuk sel-sel pigmen yang menggelap ini tuh akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, karena nanti memang kulit itu akan mengalami regenerasi kulit, bener gak? Nah, tapi jika kita memang aktivitasnya terus-menerus ada di bawah paparan sinar matahari, nah ini produksi melanin juga akan terus-menerus diproduksi, sehingga kulit tetap akan jadi gelap.
Nah, karena itu kita butuh menggunakan pelindung dari sinar matahari supaya kulit kita nggak perlu menggelap meskipun aktivitas kita berada di bawah paparan sinar matahari. Ternyata banyak faktor juga loh yang mempengaruhi paparan sinar matahari ini. Apa aja sih? Jadi ternyata faktanya 90% lebih sinar UV itu dapat menembus awan. Terus 60% paparan sinar UV yang bahaya itu di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Bahkan orang yang bekerja di dalam ruangan atau di dalam rumah itu tetap kena efek dari paparan sinar matahari sebanyak 20%. Terus ternyata kalau misalnya kita lagi panas-panasnya nih, kita berteduh gitu ya, itu tuh ternyata bisa mengurangi paparan sinar matahari sebanyak 50% nih happy people. Dan pasir pantai itu ternyata bisa memantulkan sinar UV balik lagi ke langit gitu ya, sebanyak 25%. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif sinar matahari? Banyak caranya ternyata. Yang pertama, kita bisa memakai kacamata anti sinar UV. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan topi dan pakaian yang tertutup. Terus kita juga mungkin kalau misalnya memang aktivitasnya banyak di luar ruangan, saat panas-panasnya kita bisa berteduh. Dan memang sebaiknya kita mengurangi waktu di bawah sinar matahari yang lagi panas-panasnya, terutama di jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kita supaya tetap terjaga dari efek negatif sinar UV ataupun blue light. Oke, sekarang kita ngomongin sunscreen ya. Kalau kita ngomongin sunscreen dari Wardah, kita ada 3 macam sunscreen yang semuanya tuh keren dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Namanya adalah UV Shield Series. Tarat, ini dia produknya. Wah, ada warna-warni ya. Ada warna kuning, biru, dan juga orange. Oke, pastinya happy people udah gak sabar ya untuk tahu sebenarnya bedanya apa sih antara ketiga UV Shield dari Wardah ini. Yang pertama, ini adalah UV Shield Aqua Fresh Essence. Kemudian yang ini adalah UV Shield Active Protection Serum. Dan yang ini wajah baru. Ini adalah UV Shield Essential Sunscreen Gel. Nah, ini sebenarnya adalah sunscreen gel kemasan yang dari Nature Daily. Cuman sekarang kita rubah packagingnya jadi makin keren dan berubah nama serta formulanya juga ada yang berubah. Jadi nanti kita bahas ya, kira-kira perubahannya apa aja sih. Oke, sekarang kita mulai dulu dari persamaan ketiga UV Shield ini ya. Jadi sebenarnya untuk ketiga UV Shield ini itu sudah mengandung broad spectrum protection. Itu apa sih? Jadi seperti yang tadi udah aku bilang di awal, bahwa sekarang ini yang bahaya itu bukan cuman sinar UV aja, tapi juga ada blue light. Nah, broad spectrum protection itu dia sudah lengkap, jadi perlindungannya menyeluruh. Jadi bukan hanya melindungi dari sinar UV aja, tapi dia juga bisa melindungi dari paparan efek negatif sinar blue light. Nah, next ya. Kemudian ketiga UV Shield ini semuanya itu sudah teruji, dia sama sekali tidak ada kandungan alkoholnya gitu. Jadi sangat aman untuk kulit sensitif sekalipun. Nah, itu adalah persamaannya. Terus bedanya apa sih gitu ya? Jadi sebenarnya kalau untuk yang UV Shield Aqua Fresh Essence dan juga Active Protection Serum ini, keduanya SPF-nya sama, SPF 50 PA Quadruple Plus. Jadi memang perlindungan dari sinar mataharinya tuh lebih optimal kayak gitu dibanding yang Essential Sunscreen Gel. Kalau untuk Essential Sunscreen Gel ini dia SPF-nya 30 PA Triple Plus. Oke, kalau kita ngomongin angka SPF, semakin tinggi angka SPF-nya memang perlindungannya akan lebih maksimal atau lebih optimal. Nah, SPF itu sebenarnya apa sih? SPF itu adalah Sun Protection Factor. Dan itu tuh fungsinya untuk melindungi kulit dari bahaya paparan sinar UVB yang bisa menyebabkan burning atau menyebabkan kulit jadi kebakar kayak gitu. Jadi angka SPF-nya ini sebagai pengukur seberapa lama sih kita bisa tahan terhadap paparan sinar matahari kayak gitu. Dan semakin tinggi angkanya berarti itu akan semakin lama. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi nih, untuk lamanya SPF ini tidak bisa diseragamkan untuk setiap orang kayak gitu, karena ternyata skin tone kita juga mempengaruhi lamanya kita tuh bertahan di bawah sinar matahari. Kemudian di sini juga ada PA ya, PA-nya kok ada yang triple plus dan ada juga yang quadruple plus.
Kalau PA itu singkatan dari Protection Grade of UVA. Jadi itu fungsinya adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA yang bisa membuat struktur kulit kita tuh jadi rusak gitu, happy people. Nah, semakin banyak tanda plus yang ada di suatu produk, itu artinya menunjukkan semakin lama perlindungan dari sinar UVA-nya. Oke, kemudian untuk perbedaan yang kedua adalah dari vitamin yang ada di produk ini gitu. Jadi kalau untuk yang essential sunscreen gel ini, dia sudah mengandung vitamin yang rich. Jadi kandungan vitaminnya itu adalah vitamin E dan juga provitamin B5. Sementara untuk yang active protection serum dan juga untuk yang aqua fresh essence, dia mengandung bisabolol yang berfungsi untuk meredakan kemerahan pada kulit. Kalau untuk kelebihan masing-masing produk itu sebenarnya apa sih? Aku mau coba aplikasikan yang Aqua Fresh Essence dulu. Jadi kalau misalnya kita melihat tekstur dari Aqua Fresh Essence ini, dia sangat ringan. Terus ada efek sejuknya gitu ya. Dia juga sudah mengandung antipolutan, jadi memang dia lebih cocok digunakan untuk sehari-hari. Atau kalau misalnya memang aktivitasnya sangat padat di luar ruangan, membutuhkan perlindungan yang maksimal dan juga pengen ada antipolutannya, pakai yang Aqua Fresh Essence. Nah, dia teksturnya sangat ringan banget dan dia mudah meresap ke dalam kulit. Tuh, dia nggak menimbulkan wet cast juga nih, happy people. Baunya juga nggak terlalu menyengat, menurut aku enak. Oke, sekarang aku juga mau coba yang Active Protection Serumnya ini. Jadi kalau untuk yang Active Protection Serum ini, dari teksturnya memang dia lebih cair. Kalau ini dia sudah waterproof, happy people. Nah, tapi memang dia lebih diperuntukkan untuk aktivitas dinamis yang memang dia itu lebih banyak mengeluarkan keringat atau memang dia membutuhkan perlindungan yang tahan terhadap air. Jadi kalau untuk Active Protection Serum ini sebaiknya digunakan hanya untuk aktivitas tertentu aja. Misalnya nih mau berenang atau mau berjemur, terus mau olahraga outdoor kayak gitu ya. Ini bisa banget dipakai. Tapi kalau untuk harian tidak disarankan. Nah, kayak gini nih. Dia cepat meresap juga, tapi memang agak lengket sedikit daripada yang Active Protection Serum ini. Dia juga nggak menimbulkan wet cast ya. Keren. Dan yang terakhir dan yang terakhir adalah yang produk sunscreen essentials ini. Ini memang harganya lebih terjangkau dibanding yang kedua UV Cell tadi. Terus kalau kita melihat teksturnya, oke ya, kita coba dulu. Teksturnya juga sangat ringan, cepat meresap juga, efek dinginnya juga ada. Vitaminnya rich ya, jadi memang ada vitamin E dan juga provitamin B5 yang bisa melembabkan kulit. Nah, ini juga cocok untuk harian nih, happy people. Tapi kalau misalnya happy people pengen cari sunscreen yang harganya jauh lebih terjangkau, pilih yang Essential Sunscreen Gel ini. Tuh kan, dia juga cepat meresap ke dalam kulit. Bagus juga. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin bedanya sunscreen gel yang kemasan lama dengan yang baru, yang Essential Sunscreen Gel ini sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah perlindungannya lebih optimal yang kemasan baru, karena sudah mengandung broad spectrum protection tadi, yang bukan hanya melindungi dari sinar UV, tapi juga melindungi dari efek negatif blue light. Terus perbedaan yang kedua, untuk yang baru, karena memang dia 0% alkohol, jadi dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit, bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Nah, kalau untuk cara pakainya gimana sih sebenarnya untuk rangkaian UV Cell ini? Jadi untuk hariannya nanti happy people bisa pilih antara Aqua Fresh Essence atau yang Essential Sunscreen Gel ini sebagai tahapan akhir sebelum happy people make up, kayak gitu. Nah, setelah menggunakan sunscreen atau UV Cell ini dan sudah dipastikan benar-benar meresap, nah happy people bisa langsung make up. Jadi nggak perlu khawatir nggak bisa make up kalau udah pakai UV Cell dari Wardah ini. Nah, sebaiknya memang kalau untuk penggunaan UV Cell yang memang dia nggak waterproof, setelah kena air ataupun memang aktivitasnya banyak terus keringatnya berlebih, sebaiknya memang touch up ulang gitu ya, atau menggunakan kembali. Nah, jangan lupa nih happy people, kalau misalnya kita udah melewati hari yang lelah gitu ya, saatnya kembali ke rumah, jangan lupa untuk membersihkan wajah dengan tahapan pembersihan yang maksimal, karena nanti itu berpengaruh di kesehatan kulit kita.
Pastinya kita mau dong punya kulit yang bersih, sehat, dan juga terawat. Oke, happy people, jadi gimana? Sekarang makin ngerti ya tentang sinar matahari dan juga rangkaian UV Shield dari Wardah. Semoga dengan happy people nonton video ini, jadi sekarang makin ngerti nih dan nggak bingung lagi mau pilih yang mana nih kalau untuk aktivitas happy people semuanya. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.